Yo yo yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas soal SKD TWK CPNS materi Pancasila. Apa saja? Ini dia. Yang pertama, pernyataan berikut benar mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka kecuali A. Berasal dari masyarakat, B. Sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, C. Dapat menyesuaikan diri seiring perkembangan kemajuan zaman. Mau jadi PNS, tapi masih bingung dengan soal-soal ujian masuknya? Persaingan yang semakin ketat dan tahapan seleksi yang semakin sulit membuat Anda frustasi. Santai aja, Bimbel Newton 6 CPNS hadir menawarkan solusi bagi Anda untuk menghadapi soal ujian seleksi CPNS dengan cara yang simpel dan mudah. Sekarang, saatnya Anda yang menjadi PNS. Kunjungi www.bimbelcpns.net dan daftar sekarang juga. D. Masyarakatnya memiliki kebebasan yang terbatas atau E. Berlakunya sistem hukum yang memadai. Jawaban yang tepat adalah D. Masyarakatnya memiliki kebebasan yang terbatas. Ini dia pembahasannya. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berasal dari masyarakat. Yang kedua, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri seiring perkembangan kemajuan zaman. Dan yang terakhir, berlakunya sistem hukum yang memadai. Selanjutnya, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila sehingga hal-hal berikut tidak diperbolehkan tumbuh di Indonesia kecuali A. Monopoli perdagangan, B. Persaingan bebas, C. Pengembangan kreativitas, D. Pengawasan dari pemerintah secara mutlak atau E. Ketidakadilan dalam berusaha. Jawaban tepat adalah C. Pengembangan kreativitas. Ini dia pembahasannya. Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila, di mana kepemilikan individu diakui dan individu dibebaskan dalam berkreativitas. Sehingga dalam sistem ekonomi Pancasila sangat dilarang adanya monopoli perdagangan, persaingan bebas, pengawasan mutlak dari pemerintah, dan ketidakadilan dalam berusaha. Selanjutnya, sidang resmi kedua BPUPKI membahas tentang A. Anggota Kabinet Proklamasi, B. Rancangan UUD, C. Rancangan pembentukan Badan Keamanan Negara, D. Memilih Presiden atau E. Memilih Menteri-Menteri. Jawaban yang tepat adalah B. Rancangan Undang-Undang Dasar. Ini dia pembahasannya. Sidang resmi kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sidang pertama BPUPKI membahas tentang A. Anggota Parlemen, B. Dasar negara, C. Bentuk negara, D. Bentuk pemerintahan atau E. Sistem pemerintahan. Oke, kalau tadi sidang kedua, sekarang yang ditanyakan sidang pertama. Kira-kira menurut kamu jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah B. Dasar negara. Ini dia pembahasannya. Sidang resmi pertama BPUPKI belum mencapai kata sepakat tentang dasar negara, oleh karena itu dibentuklah Panitia 9. Selanjutnya, Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional merupakan pengertian dari Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Paradigma pembangun, C. Falsafah pembangunan, D. Dasar negara atau E. Pedoman hidup. Jawaban yang tepat adalah B. Paradigma pembangun. Ini dia pembahasannya. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional merupakan pengertian dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Selanjutnya, Pancasila berasal dari bahasa A. Cina, B. Melayu, C. Indonesia, D. Jawa kuno atau E. Sanskerta. Jawaban yang tepat adalah E. Sanskerta. Ini dia pembahasannya. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari panca berarti 5 dan sila berarti asas. Selanjutnya, pemegang kekuasaan negara tertinggi ada di A.
MPR, B. Presiden, C. Presiden dan Wakil Presiden, D. DPR, atau E. MA. Kira-kira menurut kamu jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah A. MPR. Ini dia pembahasannya. Kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah rakyat yang diwakili oleh lembaga tinggi negara yaitu MPR dan DPR, tetapi pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar seperti yang tertulis pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 2 ayat 1 bahwa MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan pasal 3, MPR mempunyai wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden, dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Selanjutnya, beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya, atau E. Agama. Jawaban yang tepat adalah A. Pribadi. Ini dia pembahasannya. Beribadah dan menganut agama sesuai dengan kepercayaan merupakan contoh hak asasi pribadi. Selanjutnya, pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah A. Kaum pria memiliki derajat lebih tinggi, B. Pemimpin dan pemuka masyarakat berkedudukan lebih tinggi, C. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama, D. Kedudukan seseorang ditentukan oleh apa yang dimilikinya, atau E. Kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya. Jawaban yang tepat adalah C. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama. Ini dia pembahasannya. Pernyataan yang sesuai dengan sila kedua yaitu manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama karena bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, Pancasila terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, atau E, 5. Jawaban yang tepat adalah D, 4. Ini dia pembahasannya. Pancasila terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Oke, itu tadi 10 soal SKD CPNS materi Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat kamu yang lagi cari informasi bimbel online atau offline, silahkan kunjungi website kami di bimbelcpns.net atau kau bisa hubungi nomor CS yang tertera di deskripsi, atau kau bisa datang langsung ke alamat kami di Jalan Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Bintaro, Tangerang Selatan. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Buka Instagram Bimbingan Kedinasan atau media sosial kami lainnya. Kali ini, channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram Bimbingan Kedinasan, jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram Bimbingan Kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Lanjut Kemana?